Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika dengan NIM 212300012. Ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, struktur kepemilikan, dan usia perusahaan pada pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Yang pertama, teori ukuran perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. 2. Teori leverage. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko. 3. Teori profitabilitas juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko. 4. Teori struktur kepemilikan domestik dan asing. Pemilikan menunjukkan bahwa baik struktur kepemilikan domestik maupun asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko. 5. Usia perusahaan. Usia perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Baik, ya, selanjutnya ada kasus yang dibahas sesuai tema. Ada 4 poin, yaitu kasus Enron dan WorldCom, menyebutkan insiden keuangan yang melibatkan Enron dan WorldCom sebagai contoh besar dari masalah risiko dan manajemen yang buruk dalam perusahaan. 2. Kasus krisis global 2008 mencatat bagaimana krisis keuangan global yang dimulai di Amerika Serikat berdampak pada perusahaan di Indonesia. 3. Kasus penerapan standar COSO dan ISO menjelaskan penerapan standar internasional dan manajemen risiko termasuk COSO dan ISO 31.000. 4. Kasus penelitian terkait manajemen risiko mengacu pada berbagai penelitian yang menunjukkan hubungan antara ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, dan usia perusahaan dengan pengungkapan manajemen. Ada juga objek penelitian dan sampel data, yaitu objek penelitiannya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau IDX selama periode 2013 sampai 2017. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel yang menghasilkan 7 perusahaan dengan total 35 unit analisis. Sedangkan sampel datanya, yaitu sampel penelitian dalam studi ini terdiri dari 7 perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia atau IDX selama periode 2013 sampai 2017 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proportif. Total unit analisis yang dianalisis adalah 35. Ada juga teknik analisis data, ada 5 poin. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau IDX selama periode 2013 sampai 2017. 2. Uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis regresi, beberapa uji asumsi yang dilakukan untuk memastikan bahwa data memiliki syarat untuk analisis regresi. 3. Analisis regresi berganda. Setelah data memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan, analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh variabel independen. 4. Uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan menggunakan nilai signifikan untuk menentukan apakah setiap hipotesis diterima atau ditolak pada tingkat signifikan 5%. 5. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar variasi
pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Dan terakhir yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan usia perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan enterprise risk management. Sebaliknya, leverage probabilitas struktur kepemilikan institusi domestik, struktur kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan individu lokal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengungkapan ERM. Baiklah, inilah hasil presentasi saya. Kalau ada salah, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.